Perempuan berangkat dari rumah ke sekolah pakai jilbab panjang, rok panjang. Sampai di sekolah jilbabnya terbang, pakaiannya melayang, hilang semuanya. Bahwa duit ini datang dari mana? Duit sogok, duit riba, duit riswah, duit suap, duit haram. Jangan kasih ke anak. Dengan kesungguhan dan insya Allah hari ini kita akan mendapat kesehatan kepada mereka semuanya. Amin Allahumma amin. Provinsi Bangka Belitung bersama Rusia ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri dan pengurusnya untuk menyambut dan membuat momen ini dengan senyum terbaik sebagai penutup indah dari perjuangan santriwan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surat As-Sajadah dengan sujud tilawah, dan rakaat keduanya surat Al-Insan. Kata Nabi, ala fil jasadi mud'ah, ketahuilah di dalam badanmu, di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia sehat, kalau dia kuat, kalau dia dekat dengan Allah, maka yang lain ikut menjadi dekat. Sebetulnya kita berpikir itu di hati atau di kepala, maka ikhtilaf. Yang satu kelompok mengatakan berpikir itu di kepala, yang satu mengatakan berpikir itu di hati. Terus Ustaz Abdul Somad ikut mazhab yang mana? Mazhab hati atau mazhab kepala? Dari hati naik ke kepala. Karena prosesnya dari jantung. Matikan ya Pak, masih pagi, beku nanti. Dari jantung ini berdegup, berdetak, darah mengalir. Dari jantung ini darahnya naik ke otak. Itu makanya orang kalau darahnya tidak normal naik ke otak, berpikirnya juga tidak normal. Kenapa darah tidak normal naik ke otak? Karena darah beku. Kenapa darah bisa beku? Karena kena minyak. Santan minyak, kambing minyak, gulai minyak. Darah kita air. Kalau air ini diisi minyak, dia jadi kental. Apalagi yang membuat air ini jadi kental? Gula. Maka gula hindari, minyak hindari, insya Allah darah kita sehat. Itu makanya pagi sebelum kita medical check up, kata dokter rumah sakit, tolong jangan minum teh, jangan makan santan, karena akan periksa tes darah. Karena darah yang sudah kena santan dan gula, dia darah kena racun, tak bisa diperiksa darahnya normal atau tidak. Pergilah medical check up. Pagi-pagi itu kita disuruh puasa. Nah setelah itu barulah silakan. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian. Jadi darah kita ini kalau dia mau bersih dari jantung naik ke otak, maka jangan terlalu banyak gula dan minyak. Kalau terlalu banyak, kasih anak makan yang halal. Guru yang membangunkan anak bapak ibu, dari Ustadz Muhammad Sholahuddin sampai semua majelis asatidzah yang mendidik anak bapak ibu di pesantren Azam Tu ini, tidak akan berhasil kalau bapak ibu kirim makanan yang haram. Apa hubungan makanan dengan pikiran? Karena darah yang mengalir itu berasal dari makanan. Semangkok nasi uduk, semangkok mie ayam, sepiring makanan berubah menjadi setetes darah. Darah yang menetes itu berawal dari makanan. Makanya kata Nabi, atib mata'amak, jaga makananmu, takun mustajabat da'wah, maka doamu akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, jangan kirimkan duit haram ke anak kita. Duit warnanya sama, mau duit halal mau duit haram, warnanya tetap merah, gambar Bung Karno. Bukan masalah warnanya, bahwa duit ini datang dari mana. Duit sogok, duit riba, duit riswah, duit suap, duit haram. Jangan kasih ke anak. Alhamdulillah Pak Ustadz, selama ini kalau saya dapat duit haram tak saya kasih ke anak, saya kasih ke bini.
Duit haram dimasak jadi nasi. Nasi masuk ke mulut, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setetes darah masuk ke dalam jantung. Dari jantung naik ke otak. Otak jadi kotor dan jahat. Apa ayatnya? Anak-anak kita hafal. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kadzibatin, bohong. Khati'atin, salah. Yang salah kan tangan, yang berdosa kan mulut, yang berdosa kan kemaluan, yang berdosa kan mata, yang berdosa kan kaki. Kenapa kepala? Karena mata, tangan, telinga, dan kaki diperintahkan oleh kepala. Nasiyatin, kadzibatin, khati'ah. Kalau kasihan Bapak Ibu dengan Ustadz Salahuddin, kalau kasihan dengan majelis guru kita ini, maka jangan kasih makan haram. Apa kata otak? Jangan keluarkan duit, jangan keluarkan duit, jangan keluarkan duit. Kenapa otak mengatakan jangan keluarkan duit? Karena hati mendapatkan darah yang haram. Jantung menyemburkan darah. Kenapa otak mengatakan jangan keluarkan duit? Karena kotak-kotak sudah mulai jalan. Jangan keluarkan duit, jangan keluarkan duit, kata kotak. Nah itulah maka tak ada yang ngisi kotak itu. Siapa yang memerintahkan itu? Yang jahat bukan tangan, yang jahat bukan mata, yang jahat adalah pikiran. Pikiran ini dapatnya dari mana? Dari hati. Karena darah menyembur dari jantung, berdegup dan berdetak. Jantung atau hati Pak Ustaz? Kalau hati di sini dia letaknya, liver namanya. Kalau yang di sini ini jantung. Kenapa disebut jantung? Karena memang bentuknya macam jantung pisang. Maka disebut dia jantung. Jadi yang betul jantung apa hati Pak Ustaz? Udah, biar jangan kelahi kita pakai dua-duanya. Jantung. Wa'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, suapkan ke mulutnya. Wa ghudhiya bil haram. Anak istri yang tak tahu apa-apa. Bapaknya pulang bawa makanan nasi kotak. Lalu kemudian dikasih makanan. Maka itu adalah makanan haram. Jadi kalau kami ada duit haram Pak Ustaz, misalnya nyimpan duit di bank konvensional, pindah segera ke bank Sumsel Bangka Belitung Syariah. Dulu di Riau, ketika masih bersama, namanya Bank Riau. Setelah memisahkan diri, jadi Bank Riau Kepri, karena sudah jadi dua provinsi. Syukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak kepada Musa daripada kamu. Maka Nabi pun melaksanakannya. Wa amara bisiyamihi. Dan Nabi memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Makanya mudah-mudahan kita besok ada kesempatan untuk melaksanakan puasa Asyura insyaAllah. Amin. Khaliful Yahud. Bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasanya cuma tanggal 10, kita 3 hari. 9, 10, 11. Tak bisa 3 hari, 2 hari saja. 9, 10. Supaya beda dengan Yahudi. Tak juga bisa, karena cuma 1 hari, apa boleh buat? 10 saja. Tanggal 10 pun tak bisa, pergi ke laut. Untuk apa Pak Ustaz? Terjunlah masuk ke dalam. Apa gunanya hidup? Membuat penuh pulau Bangka aja. Saudara yang dimuliakan Allah, bukan itu maksud saya. Maksudnya adalah Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang lebih baik amalnya. Jadi kita perbanyak puasa sunat. Puasa sunat itu memakan sel-sel haram yang ada di badan. Puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15. Saya sanggup 3 hari Pak Ustaz. 13, 14, 15. Sama macam puasa sebulan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang puasa 1 hari sama dengan 10, 20, 30. Kalau cuma 3 hari kecil Pak Ustaz. Saya sanggup puasa selama 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Bagus. Puasa ahabbus saum ilallah. Puasa yang paling disukai Allah. Saumi Daud. Puasa Nabi Daud. 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Bagus. Ustaz Somad, iya, ada yang mau saya tanya ini. Apa hukumnya sholat Nabi Daud? Sehari sholat, sehari tak sholat. Saya belum pernah lagi baca itu.
Setahu saya sholat Nabi Daud itu sholat malam, tahajud. Saya tidak mau ada santri yang duduk di tengah pohon kayu sore-sore, di bawah pohon karet, lalu merenung. Jangan-jangan aku dibuang di pondok ini. Kalian bukan dibuang, kalian punya orang tua yang sayang. Teganya dalam tanda kutip, bukan tega jahat. Teganya dalam tanda kutip, bukan tega yang aniaya, tapi dia tega demi kalian. Ibu sama bapak mesti sepaham. Tidak bisa berpisah paham antara ibu dengan bapak. Kalau bapaknya tega, ibunya tak tega, tak jadi. Bapaknya tega, kita tinggalkan anak di sini, pulang ke rumah. Ibunya pula menangis, memeluk bantal 3 hari 3 malam. Sampai lapuk bantal itu kena air mata. Jangan sampai ibunya juga mesti sepaham dengan bapak. Mudah-mudahan ibu bapak yang belum tega habis. Aku takut kalau kau nanti di luar pengaruh lingkungan luar biasa. Di luar itu ada pezina, ada peminum khamar. Berapa banyak orang tua yang duitnya habis dipakai bapak, handphonenya dicurinya, passwordnya rupanya minjam online. Duitnya untuk apa? Judi online. Memang pacarnya tak nampak. Kenapa? Pacar online. Tapi penjaranya tidak online. Azabnya tidak online. Di luar sana ganas. Tak sanggup kalian hidup di luar sana. Perempuan berangkat dari rumah ke sekolah pakai jilbab panjang, rok panjang. Sampai di sekolah jilbabnya terbang, pakaiannya melayang, hilang semua. Tertulis di botol. Apa tulis di botol? Do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Sampai di sini paham? Tak usah saya jelaskan selanjutnya ya. Tak baik untuk dicakapkan. Tapi ibu, insya Allah anak kalian di sini selamat. Rambutnya tak nampak, bajunya baju kurung panjang, tertutup auratnya. Anak laki-laki kalian selamat, pakai celana panjang. Di luar sana jangankan baju panjang, celana pendek, hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Anak kalian di sini alhamdulillah selamat. Maka yang keempat ini adalah nasihat. Jangan menjenguk anak ke pondok hanya membawakan duit. Ini duit jajan, ini duit sekolah. Bawakan juga nasihat. Aku ingin kau jadi orang baik. Ayah dulu nak tak bertuah macam kau. Atuk kau dulu tak kaya. Ayah tak pandai mengaji, ayah tak di pondok, ayah tak pandai baca Quran. Maka ayah ingin kau menjadi orang hebat, orang mulia. Ini banyak juga orang tua nih sekarang kalau bercakap sama anaknya, aku bodoh, aku ingin kau lebih bodoh dari aku. Aku bodoh, aku tak tahu agama. Aku dulu waktu kecil tak diakikahkan. Aku dulu tidak diingatkan. Maka aku ingin engkau menjadi anak yang baik, anak yang mulia. Nasihat itu dalam. Sampai masanya nanti kami mati nak, kami akan masuk ke lubang anak. Kami ingin kau bangun malam, tahajud bersama anak istrimu. Kau bacakan Yasin malam Jumat. Kau angkat tangan, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang dari mulut ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati akan sampai ke hati. Cakap ibu yang dari hati masuk ke anak-anak ibu. Kau tak sanggup di luar sana nak. Anak-anak di sana di luar sibuk main handphone. Di luar sana sibuk dengan judi. Di luar sana sibuk tak berhenti-berhenti dengan mallnya, dengan kegiatan maksiatnya. Kalau kau berada di pondok ini, dibimbing oleh Ustaz Muhammad Salahuddin, insya Allah agamamu baik, pakaianmu baik, ilmumu baik.